Puji Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di hari yang keempat di bulan Juni untuk kita akan merenungkan bagian firman Tuhan saat pagi hari ini. Mari sebelum kita kembali merenungkan bagian firman Tuhan saat pagi hari ini, kita akan sama-sama dulu bersatu kembali dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri lagi kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih penyertaan, pertolongan Tuhan bagi kami. Kami akan merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan bagi kami semua ini. Nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan bacaan Alkitab tahunan kita yang saat ini dari Perjanjian Lama, yaitu Nehemia pasal yang ke-9 sampai yang ke-10. Dan saat pagi hari ini kita akan melihat yaitu di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 21. Nah, di dalam Nehemia pasal yang ke-9 ini kalau kita baca secara keseluruhan, ini merupakan sebuah doa dan juga pengakuan dosa dari orang-orang Israel, kerajaan Yehuda ya, yang pada saat itu sudah kembali dari pembuangan, dan ketika mereka sudah selesai membangun, ya khususnya di kitab Nehemia ini pembangunan tembok Yerusalem, dan juga bagaimana sesudah itu Nehemia yang mengatur mereka akan bertugas untuk melindungi kota. Nah, sebelum lebih jauh mereka menempati kota tersebut, mereka sekarang merasakan seperti pembaharuan untuk mengadakan sebuah komitmen ya, apa-apa yang akan menjadi komitmen mereka. Dan juga kita melihat di sini bahwa dalam doa yang mereka sampaikan ini, ucapkan ini, mereka juga seperti mengingat kembali pengalaman yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka sebelumnya ya, pengalaman bagaimana Tuhan membawa mereka dari Mesir, terus sesudah itu menyeberangi Laut Tebrau, dan selama 40 tahun ada di padang gurun. Apa-apa yang mereka lakukan, ketidaksetiaan mereka ya, tapi dalam ketidaksetiaan mereka juga bagaimana Tuhan tetap setia ya bagi mereka, tetap menuntun mereka dan seterusnya. Atau dengan berkaca kepada pengalaman ini, seolah-olah ada pelajaran yang ingin mereka petik gitu. Apa sih kiranya yang kita bisa pelajari dari pengalamannya waktu, pengalaman kegagalan ya para pendahulu kita, moyang kita, sampai akhirnya ketika kita masuk di tanah Kanaan, tapi sudah itu juga nenek moyang kita juga menunjukkan ketidaksetiaan dan kita dibuang, dan sekarang kita kembali dari pembuangan dan sudah bisa membangun kembali bait suci, kota ini, gerbangnya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan berkaca dari pengalaman tersebut ya, kira-kira komitmen seperti apa yang akan kita perbuat ya. Kita tahu bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik yang mengajarkan ya, supaya kegagalan itu bisa diperbaiki, sesuatu yang baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan supaya menjadi sebuah guru yang terbaik bagi kehidupan mereka untuk langkah mereka ke depan. Puji Tuhan, kita akan lihat sama-sama pada saat pagi hari ini. Kita akan lihat dari ayat 20 sampai 21, yaitu dari Nehemia pasal 9. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka, juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka, dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 21. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang, mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana di situ dikatakan oleh firman Tuhan, dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka ya. Jadi ada roh Tuhan yang senantiasa untuk memimpin, untuk mengajar mereka ya, mengajar mereka sekalipun dalam perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, ketidaksetiaan mereka, tapi ada roh Tuhan yang baik itu yang senantiasa mengajar mereka, membimbing mereka. Nah, bagian ini itu ada
bagiannya yang diambil yaitu di dalam perbandingannya itu dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-4. Kita akan lihat, kita akan baca pagi hari ini Ulangan pasal yang ke-8 ayat 2 sampai yang ke-4. Ya, satu peristiwa yang ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai yang ke-4. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dan di sini kita melihat dengan jelas bagaimana bahwa selama 40 tahun nenek moyang mereka berjalan, orang Israel berjalan di padang gurun, maka Tuhan tidak pernah membiarkan mereka. Tuhan tidak melepaskan mereka, ya. Dan selama masa itu juga ada roh Tuhan juga, ya, yang senantiasa mengajar mereka melalui yaitu pemimpin mereka yaitu Musa, yang senantiasa mengajar dan memperingatkan mereka supaya berada terus memegang hukum Tuhan, Taurat Tuhan, ya, supaya mereka ketika mereka nanti memasuki negeri itu mereka kuat dan mampu mendudukinya karena mereka berpegang kepada Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi ketika mereka berpegang, Tuhan akan mampu membawa mereka dan sanggup membawa mereka, bahkan membuat mereka untuk diam dengan aman di negeri yang Tuhan janjikan. Bahkan dalam perjalanan selama 40 tahun itu, di situ ada pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka, yaitu dengan memberikan mana. Ya, kata firman Tuhan, orang Israel makan mana sampai masuk di tanah Kanaan. Jadi selama 40 tahun itu di dalam perjalanan itu, bahwa di dalam padang gurun tersebut padang gurun tidak bisa memberikan hasil kepada mereka, ya, tapi ada pemeliharaan Tuhan ya, dari bagi mereka, yaitu dengan memberikan tetap makanan untuk dimakan, ya. Janji pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan tidak mengalami yang namanya makan, tetapi justru mereka terus, ya, mencukupkan kebutuhan mereka dengan memberikan mana. Jadi ada pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bahkan juga kata firman Tuhan di situ bahwa pakaian mereka tidaklah menjadi buruk di tubuh mereka dan kaki tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Jadi selama 40 tahun itu bagaimana saudaraku yang terkasih, bahwa pakaian mereka tidak menjadi buruk di tubuh mereka dan kaki mereka tidak bengkak dalam perjalanan tersebut. Jadi artinya bahwa selama 40 tahun itu waktu Tuhan membawa mereka dari Mesir, dan dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan selama 40 tahun berada di padang gurun, ya, terkasih ada pemeliharaan Tuhan di sana, ya, bahwa pakaian mereka tidak menjadi buruk, ya, dan kaki mereka tidak bengkak, bahwa ada jaminan Tuhan, ada jaminan kesetiaan pemeliharaan Tuhan bagi umatnya, bagi mereka, ya, ketika mereka tetap berpegang kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan inilah menjadi kunci bahwa langkah mereka, penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan mereka. Dan ketika orang-orang Israel, ya, yang kembali dari pembuangan, ya, diingatkan untuk kepada bagaimana perjalanan hidup nenek moyang mereka, para leluhur mereka ini yang telah mendahului mereka, lalu memberikan sebuah pelajaran bahwa sebagaimana Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan ini dan bagaimana Tuhan juga mengajar mereka dengan rohnya, maka kita juga yang ada pada hari ini ketika kita berpegang kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan di tanah yang Tuhan berikan kepada kita dan yang dimana Tuhan boleh izinkan kita membangun kembali, maka selama kita berpegang juga maka ada janji pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Karena itu dengan melihat kepada pengalaman tersebut, mari kita kembali memperbaharui komitmen kita untuk kembali berpegang kuat kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, terkadang pun di sini kata melihat juga untuk di sini katakan firman Tuhan, mana yang mereka tidak kenal oleh nenek moyangmu,
untuk membuat mengerti bahwa manusia hidup hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bahkan di situ juga untuk merendahkan hatimu, untuk mencoba engkau apa yang ada dalam mengetahui dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Ya, jadi ketika misalnya ada cobaan datang, ada datang semata-mata Tuhan ingin mengetahui, semata-mata Tuhan ingin menguji umatnya, menguji kesetiaan mereka, bahwa apakah mereka ini tetap, atau untuk menguji kesetiaan mereka, bahwa mereka untuk tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ada maksud Tuhan di balik daripada setiap cobaan-cobaan yang mereka alami, di balik daripada setiap kesukaran yang mereka alami, supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka merendahkan hati mereka di hadapan Tuhan. Bahkan juga di sini kata firman Tuhan bahwa untuk juga menegaskan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap yang diucapkan oleh Tuhan. Ya, jadi dari balik daripada setiap apa yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, pencobaan yang mereka alami, itu ada maksud Tuhan di sana untuk merendahkan mereka, ya, bukan untuk sesuatu yang tidak baik, ya, tetapi justru untuk merendahkan mereka, bahkan juga untuk mengajar mereka bahwa manusia itu hidup, ya, bukan dari roti saja, bukan dari makan secara jasmani, tetapi dari firman Tuhan, untuk mereka terus bergantung kepada makanan secara rohani. Jadi ini memberikan pelajaran yang terbaik bagi setiap umat Tuhan. Ada maksud Tuhan dari setiap pencobaan yang dialami, supaya mereka jangan memberontak terhadap firman Tuhan. Manakala dalam perjalanan itu ada ujian, ada cobaan, justru mereka bisa harus melihat apa maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, sehingga harus mereka mengalami ini semuanya. Jangan sampai mereka pada titik ketika mereka mengalami ujian, mereka mengalami cobaan, mereka mengeluh terhadap Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, dan mereka nasib buruk yang mereka alami. Tapi apa maksud Tuhan? Supaya merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan, bahkan dengan memberikan mana itu ke dalam mana yang tidak dikenal juga oleh nenek moyang mereka, supaya mereka bisa mengerti bahwa sesungguhnya mereka juga harus bergantung kepada firman Tuhan yang diucapkan. Saudara yang terkasih, bahwa dengan melalui semuanya itu dan dengan mereka mengingatkan mereka betapa pentingnya kita bisa mempelajari pengalaman yang telah dilalui oleh nenek moyang kita. Ketika Tuhan mengajar mereka di padang gurun, di padang belantara, ada cobaan memang di sana, tapi untuk merendahkan mereka, mengajar mereka untuk mengetahui ketaatan mereka, untuk mengetahui kesetiaan mereka. Ya, jangan melawan terhadap firman Tuhan. Jangan berontak bahwa Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dan kalau pada hari ini kita ada di padang gurun ini, dalam perjalanan ini ada cobaan memang di sana, tapi Tuhan tetap ajarkan kita bahwa sebagaimana kata Paulus juga, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, karena Allah setia, dan pada saat kamu dicobai, Ia akan berikan kepadamu jalan keluar, ya, bahkan kemampuan untuk menanggung atas setiap pencobaan yang dialami. Dan ketika kita melihat kepada pengalaman tersebut sebagai guru yang terbaik, dan kita sudah ada di negeri pada hari ini, kita sudah melihat bagaimana kegagalan nenek moyang kita, bagaimana mereka ini, sebelum kita lebih jauh menempati tempat ini, ya, berdiam di kota ini dan kota-kota yang ada di Yerusalem ini, tembok yang terbangun ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Mari kita memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan di dalam perjalanan ini yang kita lewati ini, ke depan ini, dalam perjalanan ini, ya, kita memberi sebuah komitmen kita kepada Tuhan, bahwa bila nanti dalam perjalanan ini ada maksud Tuhan, atau juga ada pencobaan yang kita alami, kita mau tetap mengarahkan atau memandang kepada Tuhan, supaya kita boleh tetap kuat berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini juga kita belajar dalam perundungan ini, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada banyak pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan untuk kita lewati dan kita hadapi sampai pada titik ini. Ada pengalaman suka, ada juga pengalaman duka. Dari pengalaman-pengalaman tersebut kita boleh belajar banyak hal. Kita diizinkan oleh Tuhan belajar banyak hal sebagai refleksi bagi kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Kalau misalnya sekiranya di waktu yang lalu ada banyak mungkin kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah kita lakukan, ya, oleh karena ketidaktaatan, oleh karena mungkin ketidaksetiaan kita, dan
pada saat kita melakukan itu dan ada teguran, ada ajaran Tuhan bagi setiap kehidupan kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu sekiranya maksudnya kita bisa refleksikan untuk kita perbaiki kehidupan kita ke depan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan pada waktu yang ke depan. Karena itu memberikan warning, peringatan kepada kehidupan kita. Bahkan mungkin juga pada waktu yang lalu, pengalaman mungkin kita pernah mungkin merasa diri bahwa saya tidak pernah gagal, saya tidak berdaya dalam menghadapi ini. Tetapi ketika kehidupan kita melalui nasihat firman Tuhan mengajarkan kita lagi supaya kita boleh tetap kuat dan jangan menganggap diri kita rendah, karena justru pada masa itu kita harus menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan Tuhan di mana dalam setiap langkah kita. Dan juga misalnya pengalaman yang baik, pengalaman Tuhan menolong kita di waktu yang lalu. Dan kalau pada titik ini saudaraku yang terkasih, ada pengalaman lagi yang lainnya, di mana pada titik ini ternyata Tuhan ingin mengizinkan lagi kita untuk menghadapi situasi yang sukar, untuk dalam pergumulan. Kalau pada waktu yang lalu Tuhan menolong saya, maka pada saat ini juga ketika saya dalam pengalaman ini, justru pada saat ini saya harus tetap menguatkan hati saya kepada Tuhan. Kalau waktu yang lalu Tuhan menolong saya, maka selamanya Tuhan tetap setia juga menolong saya. Bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak akan biarkan pencobaan itu melebihi kekuatan saya. Pada saat saya dicobai, Dia setia dan Ia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk menanggungnya, bahkan memberikan kepada kita jalan keluar atas setiap apa yang kita alami. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, tetap kuatkan setiap langkah kita kepada Tuhan. Tidak hanya pengalaman-pengalaman ini yang Tuhan juga ajarkan kepada kita, dan memang hidup ini harus diwarnai dengan pengalaman. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kita melewati banyak hal, supaya mengajarkan kita banyak hal, memperkuat iman kita, ya, memperteguhi keyakinan kita kepada Tuhan dalam langkah-langkah yang kita hadapi ke depan ini, ya. Karena langkah yang kita hadapi ke depan ini, saudara yang terkasih, tentunya pastinya ada begitu banyak juga pengalaman-pengalaman yang lainnya yang Tuhan akan izinkan kita lewati, kita hadapi. Karena itu manakala kita diizinkan untuk menghadapi pengalaman-pengalaman ini, saudara yang terkasih, kita tetap kuatkan langkah kita kepada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menolong menyertai saya, sebagaimana Tuhan juga menolong menyertai juga umat-umat Tuhan juga yang lainnya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan, saksi-saksi iman di dalam kitab Ibrani, Tuhan menyertai mereka, ya, dan Tuhan setia. Dan juga misalnya pengalaman anak-anak Tuhan yang lain yang kita dengar, bagaimana mereka melihat dan mengalami, menyaksikan kesetiaan Tuhan bagi kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan menolong menyertai saksi-saksi iman, dan sebagaimana setiap juga langkah-langkah anak-anak Tuhan yang lainnya. Dan demikian juga bagi setiap kehidupan kita, apapun kondisi, apapun pengalaman yang kita ada pada hari ini, tetap kuatkan hati kita, tetap kuatkan langkah kita, bahwa Tuhan akan tetap menyertai setiap langkah saya, dan dalam perjalanan kehidupan saya ke depan, oleh pertolongan saya diberikan kekuatan untuk maju melangkah bersama dengan Tuhan, untuk menjalankan setiap misi Tuhan, tugas Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita pada saat pagi hari ini, dalam menjalani kehidupan kita, dalam menghadapi juga setiap apa yang harus kita hadapi, dalam memikul setiap apa yang harus kita pikul pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami kembali bersyukur pada Tuhan, padamu ya Tuhan, saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru pada saat ini Tuhan. Kami terima kasih pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada banyak hal yang Tuhan izinkan ya Tuhan kami hadapi, lewati. Ada pengalaman-pengalaman ya Tuhan yang harus kami hadapi Tuhan. Kami ini adalah sebagai guru yang terbaik yang mengajar kami ya Tuhan. Pengalaman bagaimana ya Tuhan di masa-masa yang lalu ya Tuhan. Ya Tuhan, mengajar bagaimana Tuhan menolong kami, menyertai kami Tuhan. Bersama pada titik ini Tuhan, Tuhan izinkan kami untuk juga terus ada di dalam perjuangan, dalam pergumulan. Sebagaimana waktu yang lalu Tuhan menolong, menyertai kami, maka kami percaya pun Tuhan, sampai pada saat ini, sampai pada titik ini Tuhan, Tuhan juga akan terus menolong, menyertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Dan ada masa-masa mungkin ya Tuhan, kegagalan kami. Ada masa-masa itu di mana kami merasa tidak ada harapan ya Tuhan. Tapi kami ketika firman Tuhan datang kepada kami, maka kami dikuatkan. Dan itu yang membangkitkan kami untuk kami kembali maju. Bahkan juga mungkin pengalaman Tuhan, kami menyakiti hatimu Tuhan, kami berdosa melanggar perintahmu ya Tuhan. Tetapi ketika kami datang mengakui setiap dosa kami Tuhan, maka Engkau mengampuni, menyucikan kami Tuhan. Dan itu pengalaman itu ya Tuhan, membuat kami ya Tuhan untuk lebih maju di waktu ke depannya Tuhan, sebagai guru yang terbaik untuk mengajarkan kami apa-apa yang harus kami perbaiki untuk langkah kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada pada hari ini Tuhan,
di bulan Juni tanggal 4 Tuhan, dan perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, Tuhan yang akan terus menolong kami Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan. Berdoa dan berkati seluruh rumah Tuhan, kekuatan Tuhan ada bagi kehidupan mereka, penyertaan Tuhan ada bagi mereka, ya Tuhan memimpin mereka, menyertai seluruh langkah mereka dalam seluruh aspek kehidupan mereka ya Tuhan, dalam setiap apa yang Tuhan inginkan ada mereka hadapi pada saat ini. Terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan, doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya saat pagi hari ini, dan Shalom.